Chapter 1146, Last Hope. Pasangan Luo Yunhai pergi dengan tuduhan membunuh Pangeran Zongzu, dan 5 juta kaki besi Zongzu juga mundur segera. Melihat adegan ini, para pemimpin senior dari 4 negara tidak bisa tidak merasa lega dan bersuka cita, berterima kasih bahwa tidak ada perang lagi kali ini. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Li Jingwei, tetapi mereka toh tidak ingin melawan Bai Li Jingwei. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa keras mereka, jumlah master yang paling kuat Del. Mereka semua kalah dari Zongzu, yang bukan peringkat. Terutama dalam perang terakhir, mereka juga memiliki Zhuo Fan yang duduk di bawah komando, dan jika kali ini bertarung lagi, siapa yang akan mereka temukan otak terkuat di Bai Li Jingwei? Namun, beberapa keluarga bersuka cita dan beberapa khawatir, tetapi karnaval pejabat senior di Shizu adalah kesedihan dari keluarga Luo. Mereka semua, Nona Luo Yunxiang, memegang Luo Xifan dengan wajah kusam, duduk di kursi utama, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Zhuge Changfeng dan 3 pembantu rumah tangga lainnya, duduk di kursi di samping, juga menghela napas dan mengerutkan kening. Adapun persembahan itu, mereka bahkan menurunkan pipi mereka dan menghela nafas. Sentuh. Dengan suara keras, Li Jingtian menepuk-nepuk meja dan berdiri tiba-tiba, berteriak keras, kami pergi untuk menyelamatkan kepala rumah dan bersembunyi selama 1,5 tahun. Angin telah berlalu, dan itu tidak masalah. Kentut, siapa yang harus kamu ambil pemilik rumah? Zongzu Jianxing, bukankah kamu kehilangan sepenuhnya di tangan dan Qingsheng terakhir kali? Apakah kamu akan menyelamatkan, jaga kehidupan lamamu lagi, Namun, begitu dia mengucapkan ini, ketidakkekalan Leng memelototinya dan berteriak keras. Mendengar ini, semua orang tidak tahu harus berbuat apa, karena Pak Leng ini biasanya menghormati beberapa pemujaan dan tidak minum terlalu keras. Tetapi pada saat ini, dia sangat marah dengan Li Jingtian sehingga jelas terlalu khawatir dan cemas. Mengetahui suasana hatinya, dia tidak bernafas dengannya. Li Jingtian hanya menepuk meja lagi dan menggertakkan giginya dengan cara yang penuh kebencian. Jadi apa, membiarkan pemilik rumah jatuh ke tangan mereka dan menunggu bintang pedang dieksekusi? Orang tua itu telah mengikuti pertempuran pemilik rumah untuk selatan dan utara selama ratusan tahun, dan dia belum menemukan hal yang sia-sia. Li tua, tunggu. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuge Changfeng relatif tenang. Matanya berkedip dengan napas dalam-dalam, dan dia menghela nafas. Bai Li Jingwei dikenal sebagai fase pertama dunia, dan kecerdikan serta taktiknya melampaui orang-orang biasa. Strategi visinya tak tertandingi. Dia memiliki banyak masalah. Apakah itu hanya untuk kepala pemilik rumah? Untuk mengatakan hal yang tidak sopan, meskipun Luo Meng kita kuat di Shizu, itu belum mencapai titik di mana pria itu harus memeras otaknya. Ini terjadi tiba-tiba, saya ingin kembali lagi nanti, tunggu. Dia menatap lurus ke arahnya, semua orang diam-diam mengangguk sedikit. Luo Xifan menyala dan menatapnya, kakek Zhuge, maksudmu? Ayahku masih diselamatkan, seharusnya ada. Sekarang pemiliknya adalah bidak catur, tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakan bidak ini di Bai Li Jingwei. Tapi yang pasti adalah bidak catur yang berguna tidak akan mati begitu cepat. Alis berkerut dengan kencang, Zhuge Changfeng membuat suara pelan. Tetapi dia segera menghela nafas tanpa daya. Hanya 100 mil garis lintang dan bujur ini yang berbahaya dan licik, dan pintar. Bahkan jika kita menduga dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan, apa yang bisa kita lakukan? Benarkah, sebagai perbandingan, saya takut kita tidak memiliki chip tawar-menawar sama sekali. Pada saat ini, pembantu rumah tangga Zhuo baik-baik saja, sayangnya. Dengan kepalanya yang sibuk, dingin dan terburu nafsu tidak bisa tidak menghela nafas, ya. Jika pembantu rumah tangga Zhuo ada di sini, bagaimana pemiliknya dapat dibawa pergi dengan mudah? Dia pasti punya cara untuk membuat orang-orang Zongzu memakan buah mereka sendiri. Mendengar ucapan ini, semua orang di ruangan itu, termasuk persembahan, tidak bisa membantu tetapi sedikit menganggukkan kepala mereka, mata mereka tertegun, dan mereka sepertinya mengingat keributan masa lalu. Zhuo Butler, mengernyit sedikit, Luo Xifan berbisik pelan, bukankah dia kekasih bibi? Kenapa, bisakah dia benar-benar menyelamatkan ayahku? Tampar. Dengan lembut membelai melon kepalanya yang kecil, mulut Luo Yunxiang dipenuhi dengan senyum masam, tetapi matanya penuh euforia. Ya, jika dia ada di sini, keluarga Luo kita tidak akan kesulitan. Xifan, mungkin Anda tidak tahu bahwa Zhuo Stewart adalah pelayan besar pertama keluarga Luo kami dan pendiri sejati Luo Meng kami. Seperti 7 veteran yang menciptakan aliansi bersama di Liga, kita semua tahu bagaimana pelayan Zhuo di masa lalu. Bawa ke posisi penting sekarang. Pada saat ini, Li Jingtian juga dengan sungguh-sungguh berkata, sekarang kepala keluarga mengatur persatuan dengan kebajikan dan keadilan, yang cukup populer.
Tetapi pergelangan tangan petir pembantu rumah tangga Zuo mengingatkan banyak orang tua sekarang bahwa mereka berdua terkejut dan gemetar, baik penuh hormat dan takut, tetapi di lubuk hati saya. Saya masih mengagumi dan mengagumi. Dapat dikatakan bahwa pemilik rumah sekarang adalah Raja, Zuo butler sombong. Fondasi Luomeng saat ini adalah bahwa kepala pelayan Zuo adalah langkah demi langkah. Tanpa kepala pelayan Zuo, tidak ada hadiah. Luomeng, murid mata menggigil dengan keras. Luo Xifan tampak terkejut, apakah pelayan Zuo ini begitu kuat? Saya selalu berpikir bahwa dia hanya kekasih bibi. Anda tidak menyebutkannya, saya takut bibi itu sedih, karena dia sebenarnya di Luo aliansi itu begitu penting, lebih penting daripada 7 penatua. Ini tidak hanya penting, tetapi 7 veteran melihatnya dengan hormat dan hormat. Yuming, yang tidak pernah berbicara, tidak bisa tidak jatuh ke dalam memori pada saat ini. Dan berkata dengan dingin, dapat dikatakan bahwa dia adalah kepala keluarga Luo yang sebenarnya dan kegelapan keluarga Luo. Gelap, ya, keluarga Luo dapat tumbuh menjadi penyebab besar. Tidak mungkin tanpa kegelapan, melirik ringan, Yuming berkata dengan ringan, dia adalah pencetus gelap keluarga Luo, yang telah berurusan dengannya pada waktu itu. Tetapi tidak ada yang perlu ditakutkan, hanya setelah dia pergi. Pemilik rumah mengambil alih kekuasaan yang sebenarnya, keluarga Luo kami mulai berganti jenis kelamin. Meskipun kegelapan masih ada dan dilakukan oleh 2 lelaki tua itu, tidak sekeras sebelumnya, dari terang ke gelap. Kami keluarga Luo juga mengembangkan gaya kebajikan dan kebenaran dan mengumpulkan hati orang-orang. Hai halo, tenang, orang tua itu di depan Xifan, tapi kakek tua yang ramah. Tidakkah kamu mencemarkan nama baikku? Iya, seolah kamu tidak menyentuh kegelapan. Mendengar ucapan ini, Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang segera membalas, menatapnya dengan tajam. Di depan para junior, jangan mengekspos orang tua itu, oke? Yuming tersenyum dengan jijik dan mencibir, orang baik apa yang Anda pura-pura tua? Lihat saya, jangan pernah berpura-pura, saya berani mengatakan dengan keras, saya tidak pernah meninggalkan kegelapan. Itu saja, kamu orang intelijen. Bisakah kamu meninggalkan kegelapan sepanjang hari dengan pemimpin intelijen tim bayangan? Potong. Kedua lelaki tua itu mencibir dengan seringai mencibir. Yuming tidak bertanggung jawab, tetapi dengan wajah cemberut, dia tenang. Tapi Anda bisa yakin bahwa kali ini Anda ingin menyelamatkan pengurus rumah tangga, Anda tidak boleh cerdas dan jujur. Anda harus melakukan sesuatu dalam gelap. 2 lelaki tua, bawa kalian berdua berkonspirasi keluar dan lihat apakah ada jalan. Apa yang harus diambil? Jika sudah, keluarkan. Menggerakkan matanya tanpa daya, Zhuge Changfeng menghela nafas lagi. Biarkan kami mencari usus dan menggaruk perut, tidak ada rencana yang baik untuk disebutkan. Tampaknya untuk berurusan dengan Baili Jingwei, hanya Zuo Butler yang benar-benar maju. Mendengar ini, Luo Xifan menyala dan buru-buru berkata, kenapa? Bisakah pengurus rumah tangga itu benar-benar menyelamatkan ayah dan ibuku? Jika ada orang di dunia yang dapat bersaing dengan Baili Jingwei untuk menyelamatkan orang-orang dari tangannya. Kami pikir hanya ada Zuo Butler. Jenggot sedikit berkedut, dan Zhuge Changfeng berkata dengan sungguh-sungguh, Xifan, Anda mungkin tidak tahu bahwa perang 5 negara 100 tahun yang lalu. Tentara Zhongzu kuat, Komandan Baili Jingwei lebih unggul dari yang lain, dan tidak ada yang bisa dikalahkan. Sebanyak 3 trik besar untuk mempromosikan pelayan kepala sebagai marsal umum, membalikkan alam semesta, dan menyebarkan 100 mil garis bujur dan garis lintang ke ujung. Dapat dikatakan bahwa jika siapapun di dunia dapat melanggar rencana fase pertama hari itu, garis bujur 100 mil, hanya pembantu rumah tangga pertama di dunia kami, Zuo the Housekeeper. Tanpa sadar wajahnya, Luo Xifan buru-buru melompat keluar dari pelukan Luo Yunxiang, datang ke Zhuge Changfeng, meraih sudut pakaiannya, dan buru-buru berkata, malam kakek Zhuge. Tolong katakan padaku, di mana Zuo Stewart sekarang? Aku ingin tahu, aku akan menemukannya, dan ada sedikit kesedihan di wajahnya, dan Zhuge Changfeng menghela nafas. Zuo Butler mendengar tentang mulut sirene yang dikuburkan 100 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Lagi pula, saya belum melihatnya selama seabad. Mati. Tubuh tidak bisa membantu tetapi goyang, dan harapan Luo Xifan yang baru saja muncul hancur seketika. Apakah mudah untuk mendengar seseorang menyebutkan keberadaan pria aneh yang bisa menyelamatkan orang tuanya, tetapi dia sudah mati? Dengan cara ini, siapa yang bisa diselamatkan orang tuanya? Untuk sesaat, Luo Xifan sedih dan impulsif. Namun, dia tidak menunggunya mengeluarkan suara keras, tetapi tawa terlalu curam untuk sampai ke telinga semua orang. Tentu saja rumor itu salah, pelayan Zuo tidak mati. Apa? Terkejut. Kerumunan melihat sekeliling, tetapi mereka melihat seorang gadis mendatangi mereka sambil tersenyum. Ketika Luo Xifan melihatnya, dia terkejut, dan dia terbang, Bibi Suang Er. Xifan, jangan khawatir. Orang tuamu berharap untuk diselamatkan. Dia membelai tangannya dan wanita itu tersenyum lembut.
Zuge Changfeng mereka buru-buru bangkit dan mengepalkan tangan mereka. Sein. Itu benar, orang ini adalah gadis suci Yun Shuang. Suanger, bukankah kamu berlatih di klan? Bagaimana bisa kamu kembali? Luo Yunxiang disambut dengan gembira ketika dia melihat dia muncul. Sedikit mengangguk, cahaya biru muda aneh melintas di mata Yun Shuang. Ya, saya berlatih di sana, dan saya melihat kematian Lord Luo Meng, tetapi dengan cepat berubah menjadi bahaya lagi. Jadi saya bergegas mencari tahu sebelum saya tahu dan Qin Sheng sebenarnya dimaksudkan untuk membunuhnya. Awalnya itu adalah situasi fana, tetapi itu diselesaikan. Di antara orang-orang yang saya tahu, hanya ada satu orang yang dapat menyelesaikan jumlah hari, dan kali ini adalah untuk keluarga Lord Luo untuk memblokir bencana. Anda berkata, Anda dapat siapa itu? Zuo Fan, tubuh itu tidak bisa membantu tetapi terkejut, semua orang memanggil, dan kemudian Luo Yunxiang menatap Luo Sifan yang juga sedikit bodoh. Sifan. Bukankah Anda maksudkan bahwa Dan Qin Sheng digerakkan oleh Anda dengan tulus? Apakah Anda pergi? Apa yang terjadi? Apakah Anda melihatnya? Murid mata bergetar sedikit, Luo Sifan juga kusam, dan matanya semua bingung. Dia, apakah butler bibi Zuo ada di mulut mereka? Paman buta. Apakah butler generasi pertama Luo Meng? Chapter 1147, Search. Apa? Tidak. Pendekar pedang buta adalah pelayan generasi pertama kita di Luo Meng, atau pendiri Luo Meng. Di hutan berawan, sekelompok lebih dari selusin orang belajar melewati rumput. Long Jianshan mendengarkan pidato Luo Sifan tentang masa depan naga, tetapi tiba-tiba dia tercengang dan tertegun. Setelah lama, dia bereaksi dan menghela nafas. Nada, tidak heran, dia begitu akrab dengan Luo Meng kita, semua orang mengenalnya, dan dia tidak takut dengan identitas cucu veteran ketujuh dari Tuan Muda. Ternyata posisinya di Luo Meng sebenarnya adalah level tertinggi. Menggerakkan matanya tanpa daya, ketika dia mendengar kalimat ini, Xie Nianyang meliriknya ke samping, bersenandung, tolong. Dengan kekuatannya, bahkan jika kita bukan figur kuat dari Luo Meng, mereka tidak akan memperlakukanmu sebagai seorang veteran. Mata cucu, benar, sedikit mandek, memikirkan upaya sesaat Zuo Fan untuk memangkas Raja Pedang Naga, dan dengan mudah, Long Jianshan merasa canggung dan Chan Chan menggaruk kepalanya. Iya, siapa yang bisa menguasai tuan tak tertandingi ini? Diperkirakan bahwa ketika dia pergi, dia merasa bahwa kuil Luo Meng terlalu kecil untuk menampungnya. Tapi memang ini yang terjadi. Meskipun Tuan Luo Meng mereka seperti awan, mereka tidak memiliki puncak keberadaan sebagai penguasa Raja Pedang. Posisi mereka di Shizu adalah yang kedua, dan mereka benar-benar tidak mampu mendukung Tuhan besar ini, sayang. Memikirkan hal ini, Long Jianshan menghela nafas tanpa sadar, aku berkata. Orang-orang sekarang di atas, tidak masalah bagi kita untuk memilih salah satu sekutu kita. Bisakah kita masih melihat kita? Sekarang kita akan mengundang orang lain keluar dari gunung. Apakah Anda suka atau tidak? Mengapa Anda terus menyembunyikan identitas kami dan tidak membiarkan kami bocor? Anda hanya tidak ingin melakukan kontak dengan Zhan Luomeng. Tampar. Tapi suaranya baru saja turun, dan tangan batu giok ramping telah mengetuk kepalanya dengan keras. Dengan lehernya menyusut, Long Jianshan berbalik untuk melihat sekeliling. Tetapi dia melihat sepasang mata dingin menatapnya dengan ganas, tetapi Luo Yunxiang yang tidak diragukan lagi. Bocah kecil, apa yang kamu bicarakan? Butler generasi pertama keluarga Luo kita, berapa banyak yang kamu tahu? Ketika kita miskin dan berkulit putih, dia melakukan yang terbaik untuk membantunya, dia tidak pernah menyerah, apalagi hari ini. Dengan menghela nafas kesal, Luo Yunxiang memarahi dengan marah. Apakah kamu pikir semua orang di dunia ini sepertimu, sombong? Tampaknya kembali membuat kakekmu menjaga kebajikan ayahmu. Naiklah Liang Buzeng dan Liang Liangwei semua mengajarimu buruk. Bibi Luo, itu yang aku katakan, apa yang salah denganmu? Mulutnya tidak bisa membantu mengempis, dan Long Jianshan merasa sedih. Selain itu, meskipun ayahku masih kecil. Tapi aku mengikuti kakekku, aku memiliki gaya keluarga naga. Oh, setelah mendengar ini, Luo Yunxiang segera tertawa terbahak-bahak ragu-ragu. Orang-orang lainnya tersenyum dan menggelengkan kepala. Pada saat ini, Luo Sifan melirik ke arahnya, menyipitkan mata, dan berkata dengan suara kecil, Gunung Naga Pedang, kamu tidak sebodoh itu. Penatalayan Zuo sangat penting dalam hati bibiku, bukan untuk menghujat. Dia merobek mulutmu, sangat serius. Sambil mengguncang tubuhnya, Long Jianshan melihat ke belakang dengan hati-hati, melihat Luo Yunxiang yang buram, cahaya ilahi aneh muncul di matanya. Bibi Luo, bukankah pendekar pedang buta itu orangmu? Hai. Apa yang kamu lihat? Setelah melihat matanya yang muram, Luo Yunxiang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatapnya, mengeluarkan suara geram, dan kemudian memandang Luo Sifan di depan, dan berteriak, Sifan, sudahkah ini tiba? Di mana hantu mati? Menjaga kepalanya tetap sibuk, Luo Sifan,
keponakan dari menopause, tidak berani memprovokasi dia. Dia dengan cepat menunjuk ke depan dan berteriak, hampir di sana, tepat di depan, ada Jianlu, di mana Paman Buta berada. Bajingan ini, akhirnya menemukanmu. Matanya sedikit menyipit. Wajah Luo Yunjiang marah, tetapi ada ekstasi dan harapan yang tak ada habisnya di kedalaman matanya, dan kemudian sebelum menunggu Luo Xifan untuk memimpin. Dia buru-buru melangkah maju dan bergegas ke depan, memalingkan matanya. Ketika semua orang melihat satu sama lain, mereka saling memandang dan tersenyum, tetapi mereka tidak melihat satu sama lain selama 100 tahun. Wanita itu benar-benar cemas, hehehe. Juga penuh antisipasi, semua orang dengan cepat mengikuti dan mengikuti. Segera, semua orang pergi ke Jianlu. Namun, apa yang saya lihat di depan saya adalah rumah bambu kosong, dan sosok Luo Yunxiang yang hilang berjalan keluar dari rumah. Xifan, bagaimana dengan dia? Bibi, melihat kamar kosong dari jauh, Luo Xifan juga dengan tergesa-gesa mengambil 2 langkah, masuk dan menemukan beberapa, tetapi keluar seketika. Bertanya-tanya ini salah, kami datang ke sini 2 kali, dan mereka semua ditutupi dengan pedang roh. Ya, tapi sekarang, kenapa pedang roh itu hilang? Li Jingtian menunggu 5 utusan untuk melihat lebih dekat, dan juga sedikit mengangguk. Ya, setelah kita bangun di sini terakhir kali untuk menyembuhkan luka. Memang ada banyak pedang roh yang menggantung, mengapa tidak? Apakah itu tidak perlu dikatakan, orang mati itu bersembunyi lagi, apakah dia tidak ingin melihatku begitu? Tersenyum kecewa. Mulut Luo Yunjiang penuh dengan kepahitan, dan kemudian sudut mulutnya mengempis, dan wajahnya dipompa. Keinginan untuk menangis. Selama 100 tahun, saya peduli padanya, memikirkannya setiap saat, tetapi yang terakhir saya temukan masih berupa rumah kosong. Ini tidak bisa membantu Luo Yunxiang sedikit kehilangan hati, bahkan lebih putus asa. Ini bukan pertanyaan apakah mereka bisa bertemu Zuo Fan, tapi Zuo Fan bersembunyi dari mereka. Siapa yang dapat menemukan seseorang yang hilang dari lubuk hatinya? Memikirkan hal ini, Luo Yunxiang tidak bisa menahan diri untuk berjongkok di tanah, membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya, dan muncul, apa yang saya lakukan salah? Apakah dia tidak ingin melihat saya? Bibi, belum pernah melihat Luo Yunxiang terlihat begitu sedih. Luo Xifan merasakan sakit di hatinya dan bergumam. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan tua dengan lembut bersandar di bahunya, mencegahnya melangkah maju untuk menghibur. Menoleh ke belakang, pria itu tidak diragukan Zhuge Changfeng. Berpikir sedikit, Zhuge Changfeng menghela nafas, dan kemudian melihat lagi, dengan sungguh-sungguh bertanya, Nona Xifan, adegan apa pada saat itu, dapatkah Anda benar-benar yakin? Apakah pendekar pedang buta ini, Zuo Stewart? Tidak yakin. Sambil mengerutkan kening dalam, wajah Luo Xifan ragu-ragu. Pada awalnya, mereka bertiga duduk dan mengobrol bersama. Kami semua terpisah. Kami tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, jadi kami tidak tahu siapa dia. Mengangguk dengan jelas, Zhuge Changfeng mengambil napas dalam-dalam, berpikir dengan hati-hati. Dan Li Jingtian juga berkata dengan ringan, 3 orang adalah puncak kekuatan. Xifan, mereka bertiga tidak lain adalah dewa. Ketiganya tidak ingin mereka mendengar. Hal-hal yang tidak dapat mereka dengar setengah kata, levelnya terlalu berbeda. Ya, jika pengurus rumah tangga Zuo sengaja bersembunyi dari kita, bagaimana bisa 3 boneka kecil itu tahu identitasnya? Namun, begitu Zhuge Changfeng mengatakan ini, Luo Yunxiang merasa lebih sedih lagi. Ziwu berkata, bajingan itu benar-benar tidak ingin melihatku. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan semua orang melihat bagaimana misi menangis seperti ini, dan mereka tidak tahu bagaimana membujuknya. Dan sekarang, ketika bukan saatnya untuk membujuknya, mereka mencari Zuo Fan untuk menyelamatkan hidup mereka. Tiba-tiba, suara memecah langit terdengar, dan bayangan gelap muncul di depan semua orang, membungkuk, dan menghadiahkan batu giok kepada Zhuge Changfeng, pramugari Zhuge, garis depan datang. Bintang pedang datang ke batu giok-giok. Kepala pelayan Zhuge telah melihatnya dengan matanya sendiri. Jade Jen dari Sword Star, matanya sedikit menyipit, Zhuge Changfeng merenung sedikit, mengerutkan kening berkerut. Tampaknya Bai Li Jingwei akhirnya ingin memindahkan bidak catur master. Sejak dia pindah, masih ada pesan, itu untuk berbicara dengan kami tentang kondisinya. Ya, setelah terlihat dingin. Zhuge Changfeng juga setuju dengan wajahnya, mungkin ini adalah garis pertama kehidupan pemilik, lihat trik apa yang dia mainkan. Dengan itu, Zhuge Changfeng segera berpikir dalam-dalam. Dan melihat dengan seksama, tetapi tiba-tiba matanya memadat, dan dia memandang Luo Yunxiang, yang masih menangis, dan berkata, Nona, kita telah berbicara tentang garis bujur dan lintang. Membahas tentang pemilik rumah. Hidup dan mati, mencicit. Tiba-tiba, Luo Yunxiang mengangkat matanya yang bengkak dan menatap Zhuge Changfeng, maksudmu? Bai Li Jingwei ingin berbicara dengan kami tentang kondisinya? Apakah Yun Hai masih akan menyelamatkan?
Ya, mari kita pergi dan melihat kondisinya. Meskipun itu jelas bukan hal yang baik, itu adalah lapisan perak. Mengangguk lekat-lekat, Luo Yunxiang menghapus dua air mata, dan dia berdiri, dan juga tegas, dan segera berkata, Pramugari Zuge. Kalian bertiga pergi bersamaku, Qiu Lao dan Sui Jie bersama kita. Sisanya tetap di sini dan tunggu keparat itu kembali, jangan simpan dia. Bibi, akankah dia kembali? Semua orang kosong. Apakah dia kembali atau tidak? Kalian menatapku di sini, apakah kamu mendengarnya? Luo Yunxiang berteriak keras, sehingga Luo Xifan terkejut. Dan mereka mengetuk-ngetuk hati mereka. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa karena cinta menjadi kebencian, bibi saya sangat marah karena itu seperti makan pelayan Zuo. Li Jingtian mendengar mereka, tetapi sedikit berkerut, dengan cemas, Nona, sama seperti Anda, pergi ke perjanjian, saya khawatir itu berbahaya. Kamu harus pergi dalam bahaya. Ini tentang kehidupan Yun Hai. Jadi, kirim beberapa orang lagi. Li Jingtian masih tidak tenang dan menyarankan. Namun, Zuge Changfeng melambaikan tangannya, tidak relevan. Lai Lao tidak perlu terlalu khawatir, bintang pedang kuat, tuan seperti awan. Jika dia merusak niat kita akan mati sebanyak orang seperti kita pergi. Jika dia tidak bermaksud seperti itu, kita tidak masalah jika Anda pergi ke pertemuan sendirian. Intinya, kita harus pergi ke pesta besar ini. Mengangguk dengan jelas, Li Jingtian menghela nafas panjang, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dengan lembut mengepalkan tinjunya, hati-hati. Tenang, karena ini wawancara. Kita seharusnya tidak memperlakukan kita dengan ratusan mil. Kalau tidak, kita akan melakukan apa saja untuk menangkap beberapa orang, tetapi bukan strateginya bahwa kita akan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dengan sedikit senyum, Zuge Changfeng dan mereka juga dengan sungguh-sungguh memberi Li Jingtian kepalan tinju, dan mereka memandang Luo Yunxiang. Setelah memperhatikan Jianlu lagi dengan seksama, mata Luo Yunxiang melirik dengan tajam, dan dia berbalik dengan tajam dan meninggalkan tempat itu, tetapi hatinya sengit untuk sementara waktu. Orang mati, Anda menunggu, tidak peduli Anda berlari ke ujung dunia, saya akan menemukan Anda, Chapter 1148, Interview. Sosok Luo Yunxiang dan yang lainnya segera menghilang, dan mereka sudah pergi. Luo Xifan dan yang lainnya saling memandang, mereka semua menghela nafas, tetapi menggelengkan kepala mereka tanpa daya, berbalik dan berjalan menuju Jianlu. Misi mereka adalah kembali ke Jianlu dan Zuofan untuk mencari bantuan kepala pelayan generasi pertama ini. Meskipun adegan saat ini menunjukkan bahwa pria itu telah meninggal, ada sedikit harapan. Namun, pada saat mereka berbalik, beberapa waktu di rumah kosong itu, sebuah meja dan kursi muncul, seorang pemuda berjubah putih dan mata ditutupi dengan lapisan kain putih muda. Menikmati aroma dengan mudah. Teh, dari waktu ke waktu, membuat kehendak keras dan bebas. Tubuhnya tidak bisa berhenti terkejut. Luo Xifan ditutup matanya, bibirnya berkedip, dan dia berseru, Blind. Paman Blind, Zuo. Zuo Butler, Li Jingtian dan murid-murid mereka tidak bisa berhenti menyusut dengan ganas. Mereka menjadi sedikit merah, dan matanya bergejolak karena panas, dan mereka tidak bisa berhenti berlari keluar. Sudah 100 tahun, dan pria ini yang membawa mereka ke dunia dan membuat mereka mengagumi seluruh hidupnya akhirnya muncul lagi. Ini tidak bisa membantu membuat tiga hati yang diabadikan tiba-tiba melonjak dan bersemangat. Long menghembuskan nafas keruh. Zuo Fan mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan senyum ceria. Old Li, semuanya, belum melihatmu dalam 100 tahun. Bagaimana kabarmu semua, Zuo Butler? Dengan bunyi gedebuk, 3 persembahan Luo Meng yang bernilai paling tinggi jatuh berlutut dan mengepalkan tangan mereka dengan kedua tangan. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetapi mereka menunjukkan ketekunan di wajah mereka, bahkan yang paling tulus dan setia di kedalaman mata mereka daripada ketika mereka melihat Luo Yunhai. 3 poin lebih intens. Tidak pernah melihat lampu ilahi yang diabadikan ini seperti orang mati, dan Luo Xifan memandang Zuofan lagi, itu benar-benar pasti. Dia adalah pelayan Zuo yang telah dikagumi oleh semua orang tua di Luo Meng. Dan tidak ada keraguan bahwa pengaruhnya terhadap Luo Meng telah melampaui ayahnya, Lo Yunhai, sang pemimpin. Ini dapat dilihat dari saat ketiga utusan itu melihatnya, alih-alih memohon kepadanya untuk segera membantu pembantu rumah tangga. Mereka berlutut dengan sungguh-sungguh sehingga mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya bersedia bertindak sesuai dengan perintah mereka, seolah-olah dia nyata. Sama seperti pemimpin. Tapi ini, bagaimana mungkin? Seorang pembantu rumah tangga 100 tahun yang lalu, meskipun dia lebih kuat, reputasinya benar-benar menaungi pemiliknya. Ini bukan alasan utama Gong Gaozhen, haruskah kita memberontak? Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia hanya pergi sendirian di awal, tidak meninggalkan kekuatan di tangannya. Tiba-tiba, Luo Xifan tampaknya mengerti mengapa tidak peduli apakah dia seorang ayah atau bibi, dia sangat mempercayainya, dan dia tidak pernah melewatkannya selama berabad-abad. Dan Long Jianshan dan Xie Nianyang melihat pemandangan ini,
dan mereka juga tercengang, dan itu adalah waktu yang lama. Mereka semua tahu amarah para penyembah ini, dan mereka sangat bangga. Jika hanya lebih kuat dari mereka, mereka tidak akan pernah mau tunduk. Mereka juga melihat untuk pertama kalinya bahwa orang-orang tua yang keras kepala ini begitu tulus dalam sikap mereka sehingga mereka tidak dapat pulih. Bahkan ketika saya bertemu dengan pemimpin, saya tidak melihat Anda begitu rendah hati, tapi sekarang. Bibirnya sedikit bergetar, dan kedua lelaki kecil ini menatap mata Zuofan dan bahkan lebih banyak garis lintang dan bujur. Meskipun sekarang, Zuofan tidak menunjukkan penampilan yang sengit, seperti seorang pria, yang diam-diam mencicipi teh. Menatapnya dalam-dalam, Luo Xifan mengerang sedikit, tiba-tiba memalingkan kepalanya dan pergi. Tetapi sebelum dia kehabisan 2 langkah, suara merdu Zuofan terdengar seketika, gadis. Kemana kau akan pergi? Tanda tanya. Aku meminta bibiku untuk pergi. Mereka selalu ingin melihatmu. Diperkirakan mereka belum pergi jauh. Aku akan memanggil mereka kembali. Beralih ke Zuofan, Luo Xifan berkata dengan cemas. Menggelengkan kepalanya perlahan, Zuofan tersenyum sedikit. Tidak perlu, aku hanya tidak ingin melihat mereka. Jadi aku tidak muncul. Kenapa? Untuk sebuah rencana yang telah menunggu. Tidak bisa tidak menghela nafas, Zuofan tertegun, berkata dengan pelan, oh. Hal ini pada awalnya tidak ingin melibatkan Anda, tetapi karena Baili Jingwei telah memilih Anda, saya tidak punya pilihan selain mendorong kapal. Baru-baru ini, Anda sedikit dirugikan dalam hatiku. Keluhan. Setelah mendengar ini, Luo Xifan sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Bibirnya berkedip dan bergegas ke Zuofan, menarik lengan bajunya dan berkata, Paman Bel. Tidak, Paman Zuo, tidak apa-apa untuk dirugikan. Tapi sekarang ayah dan ibuku akan dibunuh oleh orang-orang bintang pedang. Cepat dan selamatkan mereka. Tenang, mereka tidak akan baik-baik saja. Mereka hanya harus lebih toleran dan sedikit dirugikan. Dengan lembut menepuk wajah gadis kecil itu dengan hujan dan pir, Zuofan tersenyum sedikit. Bangkit perlahan, berjalan keluar rumah, dan datang ketiga persembahan berlutut di tanah, dan berkata dengan ringan, Nona. Mereka kembali dan mengatakan kepadanya dibandingkan dengan bintang pedang, Luo Meng tidak berbeda dengan keluarga Luo asli. Untuk menang, Anda harus membuang beberapa hal yang tidak perlu dan kembali ke kegelapan. Ingat, jangan khawatir tentang apapun ketika Xiao Wo adalah bencana. Begitu suara itu jatuh, Zuofan berbalik dan berteriak lagi, menghilang. Pada pandangan pertama, semua orang tergesa-gesa, Zuo Butler, Zuo Butler. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berteriak, dia tidak bisa lagi melihat bayangannya. Ada linglung di mata, dan semua orang saling memandang, semua bingung. Kali ini Zuo Butler muncul, sudah jelas bagi mereka tip apa, tapi apa artinya ini? 7 hari kemudian, di desa pegunungan tersembunyi di Jiansing dan Shizu, Luo Yunxiang dan Zhuge Changfeng dan yang lainnya, seperti ditunjukkan dalam pesan, datang ke rumah bobrok. Sudah ada seorang pria berpakaian hitam membungkuk dan menunggu. Apakah itu tamu-tamu terhormat Luo Meng? Ya, setelah melirik pria berkulit hitam, wajah Luo Yunxiang dingin dan samar-samar berkata, saya Luo Yunxiang, wanita muda Luo Meng. Sekarang saya memiliki tanggung jawab untuk semua yang ada di Liga. Nona Luo sopan, tuan rumahku sudah lama menunggu. Sambil membungkuk lagi. Pria berpakaian hitam itu dengan ringan mendorong pintu dan membuat isyarat undangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa memandangnya, Luo Yunxiang berjalan dengan agresif, dan Zhuge Changfeng bergegas untuk mengikuti. Dengan suara gertakan, pintu kayu menutup tiba-tiba, dan matanya tiba-tiba gelap di depan mata semua orang. Tetapi mereka semua tidak menunjukkan rasa panik dan tetap tenang seperti biasa. Papa. Tiba-tiba, pada saat ini, tamparan keras terdengar, dan seluruh ruangan juga menyala dengan nyala api yang terang, yang langsung bersinar dengan cemerlang. Seorang pria muda dengan kostum Cina dan senyum di wajahnya, menepuk telapak tangannya dan memandang semua yang hadir. Dia memuji, saya mendengar bahwa keluarga Luo dilahirkan dan bangga, tetapi sekarang saya melihatnya. Wanita simpanan seperti Misi adalah wanita yang tidak membiarkan alisnya, dia memiliki keberanian untuk mengenal orang lain, dan dia mengagumi dirinya sendiri. Kamu adalah Perdana Menteri Bintang Pedang, garis bujur dan garis lintang. Mes, Luo, kotak ini sopan, senyum tipis. Pria dengan kostum Cina membungkuk dengan busur dan menunjuk ke kursi di depannya, tolong. Meliriknya dalam-dalam, Luo Yunxiang tidak mengatakan apa-apa. Dia segera duduk, dan orang-orang lainnya berdiri di belakangnya. Dengan sedikit senyum, Baili Jingwei juga duduk, dan sekelompok orang berpakaian hitam di belakangnya memancarkan momentum kuat, yang jelas tidak baik untuk diprovokasi. Aku tidak tahu apakah Tuan Perdana Menteri secara khusus merekrut gadis kecil yang akan datang, apa yang bisa kamu ceritakan? Jangan berani memberitahu saya. Itu hanya satu hal. Saya merasa berkewajiban untuk memberitahu wanita muda itu. Luo Yunxiang membuka pintu dan memandang ke arah Baili Jingwei.
Dan Bai Li Jingwei juga tertawa kecil dan tidak tahu kemana harus membawanya. Kertas Zhang yang agak berharga diserahkan, dan dia berkata dengan tenang, saudaraku dicurigai membunuh utusanku di Zhongzhou. Sebulan kemudian, Kaisar Bintang Pedang, hukuman tiang surga, ditipu. Kau adalah satu-satunya pasangan utama kerabat, ingatlah untuk mengumpulkan mayat, hahaha. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi terkejut, Luo Yunxiang menatap Bai Li Jingwei dengan keras dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, untuk membuktikan hukum negara. Tugas Perdana Menteri hanya, hahaha. Dengan lembut mengambil secangkir teh dan menghirup, sudut mulut Bai Li Jingwei melintasi lengkungan jahat. Mengerutkan kening, wajah Luo Yunxiang suram dan menakutkan. Di belakangnya, Zhuge Changfeng merenung sedikit, dan berkata tiba-tiba, Perdana Menteri senior, orang-orang cerdas tidak mengatakan kata-kata rahasia. Perdana Menteri sengaja memegang keluarga saya di tangannya, tidak hanya ingin mengambil kepala. Ini adalah pelayan Luo Ge Zhuge. Sangat mengagumi, dia mengangkat matanya dan meliriknya. Dia tersenyum sambil tersenyum dan berkata pelan, 3 bintang kebijaksanaan Liga Suen Luo luar biasa, 1 orang diplomatik, 1 orang di markas besar. 1 orang sedang merencanakan urusan militer, dan dia terkenal di Sizhou. Saya ingin berteman, terutama pembantu rumah tangga Zhuge, yang juga seorang Perdana Menteri suatu negara, adalah sesama orang yang sama. Melihat hari ini, saya beruntung 3 orang. Nama panggilan yang berbeda, yang merupakan satu-satunya yang memiliki gigi, Perdana Menteri Bai Li benar-benar terkenal di seluruh dunia. Tidak, kamu terlalu rendah hati. Karakter yang mampu bertarung melawan bocah itu pada masa itu, meskipun dia gagal, tetapi dia tidak pernah berani memandang rendah kebenaran. Matanya sedikit menyipit. Dan dia menatap dalam-dalam pada 3 pria dengan 100 mil garis lintang dan bujur, mengungkapkan busur jahat, lalu ketiganya semua bersama-sama hari ini. Biarkan Perdana Menteri melihat keterampilan ketiganya. Lagi pula, perintah eksekusi ini Perdana Menteri telah menandatangani, dan dunia dikenal, 5 negara bagian tahu bahwa penarikan itu tidak dicabut, jika tidak prestise bintang pedangku. Jadi, 3, bagaimana Anda akan menyelamatkan rumah? Hahaha, ini harus dianggap sebagai diplomasi hal-hal, biarkan Tuan Zhuge yang diutamakan. Di bawah hati, ketiganya saling memandang, wajah mereka tenggelam. 100 mil garis lintang dan bujur di sini untuk memprovokasi mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuge Changfeng tersenyum dingin dan memandang ke jalan Bai Li Jingwei, saya tidak tahu apa artinya, Tuan Perdana Menteri. Kepala keluarga saya sepertinya tidak begitu penting bagi negara Anda. Apakah perlu mematikan? Apa yang diminta orang dewasa? Sebutkan saja. Suap aku dan ingin melihat garis bawahku? Tidak, kami tulus, dan kami hanya berharap bahwa pemilik rumah dalam kondisi baik. Ya. Aku akan mengambil kepalanya. Pandangan sekilas di matanya, Bai Li Jingwei menyeringai, dan matanya tegas. Hati-hati tenggelam bersama, dan semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat, menatapnya dengan ganas, dan juga bingung. Gadis ini mengundang mereka untuk berdiskusi, bukan hanya untuk membicarakan kondisinya, sekarang ekstasi apa yang ada. Chapter 1149, You are not qualified. Dengan melirik mendalam padanya, Zhuge Changfeng mengerang sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Pak Perdana Menteri bercanda, Anda mengambil kepala seorang pangeran. Hanya dengan imbalan kepala keluarga saya? Apakah ini terlalu tidak ekonomis? Tidak seperti Anda gaya melakukan sesuatu di masa lalu. Suasana, hahaha. Karena kamu tahu atmosferku, kamu harus mengerti bahwa aku telah mengalami kegagalan atmosfer. Apakah aku masih berani menjadi atmosfer? Tanpa mencibir, Bai Li Jingwei menatapnya dengan aneh. Sejujurnya, aku sangat pelit sekarang, aku harus membandingkannya. Kepala seorang pangeran tidak ada apa-apanya tetapi itu seperti babi. Kecuali latar belakang yang bagus, sisanya pada dasarnya itu sia-sia. Tetapi Tuhan Luo Meng berbeda. Muda dan menjanjikan, ia memerintah dunia, dan ia adalah seorang blockbuster. Ambil kepala limbah dan ubah menjadi pemimpin bintang masa depan, aku tidak akan mendapat untung. Jenggot itu bergerak sedikit, Zhuge Changfeng melihat ke depan dan ke belakang, dan pada saat ini, tidak terduga melangkah maju dan menatapnya. Lalu Tuan Perdana Menteri mengundang kami untuk datang, mengapa tidak berbicara tentang kondisinya? Yo, ini Tuan Leng. Begitu mata berbinar, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan tawa. Saya mendengar bahwa Tuan Leng adalah operator terbaik untuk mengetahui pikiran lawan. Karena Anda mengatakan bahwa saya akan berbicara dengan Anda tentang kondisinya, apa kondisi kebenarannya? Jika itu menyangkut jantung Perdana Menteri, mungkin Anda benar-benar akan berbicara dengan Anda, hahaha. Alisnya sedikit bergetar. Alisnya menatap acuh tak acuh, dan dia merenung sedikit, dan tersenyum, pikiran Tuan Bai Li luar biasa, bagaimana Anda bisa menebak apa yang Anda pikirkan selanjutnya? Tuhan, izinkan saya memberitahu Anda, izinkan saya menunggu dan mengambil beberapa argumen.
Tuan Leng benar-benar licik. Seperti Tuan Zuge, ia ingin mengetahui kebenaran, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Hehe. Dengan mencibir, Anda berkata, jika Tuan Leng tidak dapat menebak, maka ubahlah yang berikutnya. Jika tidak satu pun dari ketiganya dapat memberikan saya jawaban yang memuaskan, maka kali ini Perdana Menteri mengundang Anda untuk datang. Anda hanya dapat memberitahu Anda untuk mengumpulkan mayat, dan kami akan bertemu lagi. Matanya berkedip, dan ketidakkekalannya tampak lebih bermartabat. 100 mil garis lintang dan bujur ini jelas menggoda mereka, tetapi mereka harus datang berikutnya. Itu adalah masalah keselamatan keluarga. Mereka hanya bisa menemani mereka sampai akhir. Dewasa Baili, bukankah itu seluruh luomeng kita? Serahkan bintang pedang. Begitu komentar ini keluar, semua orang di tempat kejadian terlihat sangat berbeda. Menyerahkan bintang pedang, bukankah ini berarti mengkhianati Shizu? Penyerahan seluruh luomeng pasti akan menyebabkan pukulan berat yang irreversibel ke Shizu. Berteriak, menarik. Sebelum saya melihatnya, Baili Jingwei mengangguk sambil tersenyum, melihat ketidakkekalan yang dingin, menunjukkan senyum aneh. Tuan Leng. Kondisi ini adalah apa yang Anda katakan? Apakah Anda pikir Anda terbuka atau terbuka? Apakah ini kecil? Diam, tidak kekal, hanya cemberut, tidak ada kata-kata. Meskipun dia sudah menebak tujuan menangkap Luo Yunhai dengan ratusan mil garis lintang dan bujur. Diduga bahwa para pangeran tergoda untuk memaksa para pangeran untuk memaksa Luomeng untuk mengikuti. Pertama-tama, reputasi kebajikan dan keadilan menghilang, dan seluruh Luomeng pindah ke Zhongzhou, dan itu juga akan dimarahi. Selain itu, pasukan utama di Zhongzhou telah terbentuk, dan mereka bukan penguasa Raja Pedang. Sulit untuk mendapatkan sepotong sup sama sekali, dan sulit untuk mendapatkan pijakan di Zhongzhou. Melakukan ini sama saja dengan menghancurkan tembok besar. Meskipun penyelamat sangat penting, jika mereka dalam kondisi yang begitu keras, mereka harus banyak berpikir. Lagi pula, ada banyak orang di liga. Tampaknya untuk melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, Baili Jingwei tidak bisa menahan tawa dan melambaikan tangannya. Tuan Leng tidak perlu terlalu gugup, Anda menebak salah. Ini menghancurkan keluarga dan genosida, dengan kepala Luo Yunhai, bagaimana ia bisa bertukar ayo? Apalagi, meskipun Zhongzhou memiliki wilayah yang luas, tidak ada begitu banyak tempat, ada begitu banyak orang di Luomeng, hahaha. Apakah Anda masih berpikir masalah Anda sendiri tidak cukup? Panggilan, saya tidak tahu mengapa, ketika saya mendengar kata-kata dari ratusan mil garis lintang dan bujur, semua orang dihembuskan bersama, merasa lega. Jika Baili Jingwei mengedepankan kondisi yang keras seperti itu, diperkirakan bahkan Luo Yunxiang, kakak perempuannya, akan melepaskan Luo Yunhai, dan keluarga Bao Luo sangat bergengsi. Selanjutnya, ada senyum santai di sudut mulutku, dan garis panjang lintang dan bujur menghembuskan suara panjang. Tuan Yuming adalah staf militer keluarga Luo. Datang dan tebak apa yang kamu inginkan. Jika kamu menebak, kita akan bernegosiasi segera. Mengernyit sedikit, Anda berpikir dengan hati-hati. Tuan Perdana Menteri menginginkan Shizu mengambil tuanku sebagai syarat untuk pertukaran berat. Tidak mungkin sekutu saya mengalami hal yang besar. Apakah itu dapat dilakukan untuk melindungi perbatasan saya? Artikel. Baiklah, terus katakan. Sebelum mata menyala, Baili Jingwei sepertinya tertarik. Ada sedikit kontemplasi, dan pingsan berkata dengan ringan, kami telah membela Shizu untuk waktu yang lama, dan Perdana Menteri Baili akan mengambil Shizu dan harus melalui perlindungan Shizu. Oke, saya memiliki peta perlindungan Shizu dan kelemahan formasi perlindungan. Tempat itu diungkapkan kepada Perdana Menteri, untuk memastikan bahwa Anda akan mendapatkan hasil 2 kali dengan setengah upaya ketika menyerang Shizu, tetapi kali ini transaksi. Kami tidak mengenalinya setelah itu. Selamat, Baili Jingwei berteriak keras ketika dia menepuk meja. Tidak mengherankan, Luo Yunxiang memandang ke jalan Baili Jingwei, ini kondisi Anda? Tidak, 2 kata ini, Baili Jingwei juga berteriak dengan gembira. Dan kemudian melirik ketiga bintang kebijaksanaan besar, dan tertawa terbahak-bahak. Oh, bagaimana kamu bertarung dengan anak Zuofu di masa lalu? Apakah Anda tidak mengatakan ini di awal? Poster saya telah diposting. Semua orang tahu di 5 negara bagian. Saya akan mengubahnya sepanjang hari dan malam. Di mana bintang pedangku? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Biarkan saya memberikan alasan yang jelas. Tanda tanya. Lalu apa yang kamu lakukan? Luomeng bekerja sama dengan situasi nyata, dan harus bekerja sama satu sama lain untuk memenangkan Shizu. Apa? Pupil mata tidak bisa menahan guncangan, dan semua orang ngeri. Bekerja sama dengan Zhongzhou untuk memenangkan Shizu? Ini bahkan lebih buruk daripada penyerahan klan, dan pada dasarnya pembunuhnya. Belum lagi bahwa kebajikan dan kebajikan Luomeng tidak dijamin. Bahkan jika dihadapkan dengan mantan rekannya, sekte yang bermasalah dan umum di Shizu, pendekar pedang dan tentara saling berhadapan. Bagaimana orang Luomeng bisa bertahan? Wajahnya tidak bisa berhenti gemetar. Luo Yunxiang menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak,
Yun Hai tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Dia selalu mengagumi hal kesetiaan, jika dia tahu bahwa Luo Meng membunuh pisau daging untuk dirinya sendiri. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia pasti putus asa. Nona Luo, Anda salah. Dunia ini adalah tempat di mana Anda akan saling membunuh. Jika Anda tidak membunuh orang lain akan datang untuk membunuh Anda. Anda tidak tega menikam mereka. Ketika mereka menebas Anda, itu sedikit tidak akan ambigu. Melihat wajah Luo Yunxiang ragu-ragu, Bai Li Jingwei tersenyum sedikit, dan mulai menyihir, ingat bagaimana Lord Luo Meng berada di tangan kita? Ditinggalkan oleh seluruh Shizu. Kamu terlalu kuat, diduga di tingkat senior, mereka sudah lama ingin menyingkirkan Anda, tetapi tidak ada alasan. Meskipun rencana Perdana Menteri, meskipun ada beberapa sarjana, jika Shizu benar-benar melindungi Anda, Perdana Menteri tidak akan dapat menangkap Lord Luo. Di tangan saya. Dapat dikatakan bahwa taktik menikahi Perdana Menteri hanyalah perkenalan. Orang yang benar-benar ingin Anda menyelesaikan Luo Meng adalah bajingan Shizu. Apakah Anda masih mempertimbangkannya untuk mereka? Kelopak matanya bergetar sedikit, hati Luo Yunxiang bergetar. Segera setelah itu, Bai Li Jingwei meluruskan pinggangnya, menunjukkan senyum menghina. Selain itu, sekarang Tuan Luo Meng ada di tangan saya. Semua orang tahu bahwa Anda memiliki pegangan Luo Meng jatuh ke tangan saya. Apakah Anda masih dapat dipercaya oleh Shizu? Level tinggi yang ditangkap oleh musuh, betapa berbahayanya, orang-orang tua ingin mengenal lebih dari siapapun. Hanya saja Anda kuat, dia tidak bisa menyerang Anda sekaligus, tetapi pasti akan melemahkan kekuatan Anda perlahan, dan akhirnya sepenuhnya Anda aerial dari struktur kekuatan Shizu. Pada saat itu, Anda tidak akan menjadi apa-apa, Anda hanya bisa membiarkan Putri Duyung. Namun, bahkan jika kita kehilangan kekuatan, kita tidak bisa kehilangan nurani kita. Hati nurani. Kamu punya hati nurani, kan? Dengan senyum dingin, Bai Li Jingwei menunjukkan senyum jahat, jangan lupa, Tuan Luo Meng ada di tanganku. Dia dijatuhi hukuman sebulan kemudian. Tetapi jika saya tiba-tiba mengubah pemberitahuan dan menunda periode eksekusi, tebak orang-orang di Shizu apa yang dipikirkan orang? Tentu saja berpikir bahwa kami telah mencapai rahasia yang tak terkatakan dan memperlakukan Anda sebagai mata-mata. Pada saat itu, Anda tidak dapat dijelaskan, dan mereka yang akhirnya memberi Anda pisau tukang daging adalah mereka yang tidak ingin Anda bunuh sekarang. Dan kebajikan Anda telah berakhir, Anda belum melakukan apa-apa, dan Anda membawa nama pengkhianat. Apakah itu kerugian? Tubuh tidak bisa menghentikan goncangan, dan semua orang ketakutan, melihat pemandangan ratusan mil garis lintang dan bujur, penuh kebencian dan ketakutan yang mendalam. Betapa kejamnya. Mengetahui apa yang mereka pikirkan, Bai Li Jingwei perlahan melambaikan tangannya dan tertawa keras, jangan menatapku seperti itu, aku membantumu sekarang. Selama kau membantuku memenangkan Shizu, kau adalah Raja Shizu, semua ini semuanya logis. Tuhan Luo Meng tidak harus mati, saya dapat mengumumkan dunia, ini adalah rencana yang pahit. Kami telah menyelesaikan penyebab besar penyatuan 5 negara dan mencapai puncaknya. Pada saat itu, Anda adalah pahlawan, bukan pengkhianat, dan sejarah dimenangkan oleh kemenangan. Itu ditulis oleh penulis bukan? Ini lebih baik daripada terbebas dari keburukan Anda dan terbebas dari ketidakadilan. Setiap orang memiliki wajah yang tenang, dan saya tidak tahu bagaimana membuat suara. Luo Yunxiang menggigil, diam-diam. Perdana Menteri Bai Li, dapatkah Anda mengizinkan wanita muda kita mempertimbangkan beberapa hari sebelum menjawab? Pada saat ini, Zhuge Changfeng juga ragu-ragu. Mengangguk dengan jelas, Bai Li Jingwei tidak terburu-buru. Ya, selama 10 hari, Perdana Menteri akan berada di sini untuk waktu yang lama. Berita baik, kalian, cepatlah, dan setelah sebulan, Tuan Luo Meng akan dieksekusi. Kami mengerti, mengangguk dengan acuh tak acuh. Zhuge Changfeng mendukung tubuh gemetar Luo Yunxiang dan berjalan keluar. Namun, sebelum mereka pergi, suara Bai Li Jingwei sudah terdengar lagi, 3 Zixing, apakah Anda benar-benar lawan yang luar biasa sebelumnya? Tubuhnya stagnan. Dan ketiganya tidak menoleh ke belakang, tetapi tetap diam. Kamu, tidak memiliki kualifikasi ini? Senyum dingin, Bai Li Jingwei menunjukkan senyum menghina. Ada getaran yang mengejutkan di seluruh tubuh, dan ketiga pria itu tampak muram, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa pergi diam-diam. Chapter 1150, Everything is ready. Lintang dan bujur sialan, telah menguji kita, bajingan. Iya, dia menguji kedalaman kita, tetapi tidak ada dari kita yang ada di matanya, itu benar-benar seekor anjing. Ketika bulan kosong, di hutan yang gelap, sekelompok pria dan wanita bergegas dalam perjalanan mereka. Salah satu pria tua dan seorang pria muda terus mengeluh dan bersumpah, tetapi mereka berdua tidak kekal dan tenang. Zhuge Changfeng mendengarkan, tetapi dia menghela nafas tanpa daya. Oke, tidak ada dari kita yang bisa menebak niatnya. Siapa yang tahu bahwa anak ini bermain sangat besar, dan bahwa bidak catur dari pemimpin ada di tangannya,
benar-benar semua nilai guna telah tidak hanya perasaan kita terhadap Tuan. Tetapi juga kehidupan dan kematian seluruh Luomeng diikat bersama. Dia benar, kita sudah curiga, dan tidak akan dipercaya oleh Suang Long Yuan. Jika dia mengambil Tuan lagi dengan beberapa esai, kita dapat langsung dibunuh oleh rakyat kita sendiri, tetapi kita juga harus menjadi terkenal dan mati. Iya, hidup itu hidup, tapi ketenaran dan kekayaan. Tidak apa-apa mati untuk kesetiaan, dan kematian tidak memiliki reputasi yang baik, yang berkorban untuk ini. Mungkin itu benar-benar seperti yang dia katakan, menyerah pada bintang pedang adalah satu-satunya jalan keluar kita sekarang. Dia mengambil kepala rumah dan benar-benar memblokir semua jalan kita. 100 mil garis lintang dan bujur ini benar-benar mengagumkan, sayang. Menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu, Chang Leng juga tidak bisa berhenti menghela nafas. Tapi segera, Luo Yunxiang, yang sedih di depannya, melihat desahan dan berhenti berbicara. Pada saat ini, yang paling menyakitkan mungkin adalah wanita tertua, karena dialah yang membuat keputusan sulit antara hidup dan mati. Mungkin salah satu keputusannya akan membuat kakaknya mati sia-sia, seluruh keluarga akan dikirim ke neraka oleh ketidakadilan, dan itu tidak akan selalu menjadi bau busuk selama ribuan tahun. Tekanan psikologis semacam ini, bahkan jika rata-rata pria tidak tahan, apalagi seorang wanita. Mendengar hal ini, semua orang mengerutkan kening dan tutup mulut. Segera, setelah 3 hari, orang-orang bergegas melewati malam dan kembali ke depan Jianlu. Tetapi ketika mereka baru saja mendarat, Luo Xifan bergegas keluar dan melihat mereka, segera berkata, "Bibi, kakek Zuge, kepala pelayan Zuo sudah kembali." "Apa?" Begitu matanya bersinar. Luo Yunxiang segera berteriak, seolah-olah dia melihat secercah harapan dalam keputusasaan, bergegas ke rumah, melihat sekeliling, mencari lelaki di hatinya. Beban di pundaknya terlalu berat dan seseorang harus memikulnya. Tapi bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak pria di rumah kecil hanya puluhan meter persegi. Pada saat ini, Li Jingtian perlahan-lahan datang ke pintu dan membungkuk dan berkata, "Nona, tidak perlu mencarinya lagi, Zuo Butler tinggal sebentar dan pergi." Pergi, tiba-tiba, Luo Yunxiang. Hati harapan yang baru saja bangkit, jatuh lagi, dan ada momen kekecewaan, pergi. Mengapa dia pergi? Dia tahu betapa aku sangat membutuhkan sekarang dia ada di sisiku dan menemaniku untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa dia pergi? Oh. Dengan mengatakan itu, Luo Yunxiang tidak bisa menahan tangis lagi dan lagi, seperti tetesan mutiara. Zuge Changfeng datang ke Li Lao, melihat dengan serius, menatapnya dan berkata, "Pramugari Zuo telah ada di sini, apakah Anda mengatakan sesuatu?" "Katakan." "Dia memintaku untuk memberitahumu." "Ada apa?" "Itu." Jadi, Li Jingtian memberitahu Zuo Fan apa yang mereka katakan dengan tepat. Setelah mendengarkan instruksi Zuo Fan, 3 penyembah utama sedikit mengernyit dan berpikir dengan hati-hati, apakah Luo Meng akan dianggap sebagai mantan Luo Jia? Tinggalkan semuanya dan kembali ke kegelapan? Pelayan Zuo berarti, "Nona, apa keluarga Luo sebelumnya?" "Kami datang kemudian, tidak terlalu jelas." Tampaknya ada beberapa alis, tetapi untuk mengkonfirmasi, Zuge Changfeng bertanya. Dengan sedikit mengendus hidungnya, Luo Yunxiang menyeka air mata, dan membenci, bagaimana bisa mantan keluarga Luo? 1 miskin dan 2 kulit putih, hari dikejar dan dibunuh, kelaparan sampai mati. Apa yang dilakukan pembantu rumah tangga Natler? Dia memiliki kemampuan, menarik sekutu di mana-mana. Menculik dan melakukan segalanya. Kadang-kadang dia menipu di akun Pavilion Qianlong, dan dia bingung memberi kita beberapa sumber daya obat. Saya menyarankan dia untuk mengatakan bahwa itu tidak baik, itu juga aliansi. Pada saat itu bukan aliansi. Orang-orang jauh lebih baik daripada kita. Daripada melihat keluarga Luo, lebih baik melihat Zuo Fan yang lain, yang mendanai dia. Tetapi hati orang lain tidak ada habisnya, bahkan sekutu pun diadu. Apa yang Anda katakan, hutang ini akan dibayar kembali di masa depan. Jadi, sekutu. Mengangguk dengan jelas, ketiga bintang bijak itu saling memandang dan semuanya tersenyum dengan acuh tak acuh. Kemudian Zuge Changfeng memandang Luo Yunxiang dan berkata, "Tampaknya manajer Zuo telah melihat rencana Bai Li Jingwei, katanya kepada kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu mengendalikan orang lain lagi. Kembali ke kegelapan berarti bahwa dalam menghadapi kelangsungan hidup, angin kebaikan dan kebenaran dapat dibuang, dan kita harus terlebih dahulu melindungi diri kita sendiri." Memulai secara internal dan menyebabkan perselisihan sipil di Shizu, yang konsisten dengan rencana Bai Li Jingwei. "Hah? Tidak bisa menahannya," Luo Yunxiang berkata dengan aneh. Orang jahat itu berkata, "Mari kita berjanji pada Bai Li Jingwei untuk menangkap Shizu dengan Jianxing." Kapan dia lari ke sisinya? Juga datang untuk membujuk kita agar menyerah? Hehehe. Kepala pelayan Zuo bangga, Bai Li Jingwei adalah kekalahannya, bagaimana dia bisa lari ke sana? Dan Bai Li Jingwei juga terobsesi dengan kepala pelayan Zuo,
dua musuh yang mati ini tidak akan pergi bersama ya. Saya khawatir pembantu rumah tangga Zuo punya rencana lain. Kita bisa bekerja sama dan melakukan apa yang dia katakan, dan toh tidak akan ada kerugian juga. Dengan sedikit senyum, Zhuge Changfeng menghela nafas, bagaimanapun juga, jalan terakhir yang tersisa untuk kita oleh Baili Jingwei adalah hanya ini. Biarkan kuda yang mati menjadi dokter kuda yang hidup. Pelayan Zuo harus memiliki rencana. Setelah mengendus 2 kali, Luo Yunxiang masih memiliki kemarahan di matanya, tetapi ketika dia mendengar ini adalah saran Zuo Fan, dia tiba-tiba menjadi tenang seperti pil berbentuk hati di dalam hatinya. Kami setuju, dan Sifan, yakinlah, karena orang jahat telah membuat rencana, ayah dan ibumu akan baik-baik saja. Dengan sedikit terkejut, dia menatap bibinya dengan cermat, menatap wajah setia wanita itu. Entah bagaimana, Luo Sifan juga memiliki keyakinan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya. Paman buta, kehidupan ayah dan ibuku tergantung padamu. Di sisi lain, di tanah yang bersalju dan bersalju, sesosok manusia perlahan-lahan menginjak salju tebal, menginjak jejak kaki yang halus. Kain putih di depan mata sedikit berkibar di angin dan salju. Hai, tiba-tiba, suara patah muncul, dan sosok biru tiba-tiba muncul di depannya. Ketika dia melihat wajahnya, dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, saudaraku, kamu akhirnya di sini, dan kamu ingin mempermalukan adik laki-laki. Evergreen. Aku sudah lama tidak melihatmu. Sudut mulutnya melengkung, pria itu mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan wajah yang sudah dikenalnya, tetapi itu adalah keraguan Zuo Fan. Dan pria berjubah hijau itu adalah tuan pertama di Beizu. Ouyang Evergreen. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Master Beizu ini juga memiliki identitas rahasia, yaitu, salah satu dari 3 utusan setan di Istana Iblis, Kaisar Setan Bulan. Justru karena status dan prestise Kaisar Setan Bulan pada dinasti Ming, satu-satunya negara utara yang tidak ditembus oleh Heavenly Demon Hall 100 tahun yang lalu sekarang juga berada dalam lingkup pengaruh Heavenly Demon Hall. Menepuk-nepuk pundaknya dengan lembut, Zuo Fan tersenyum kecil, ayo mulai pesona, aku akan pergi ke Beihai. Kenapa, saudaraku, kamu ingin mundur lagi? Iya, Baili Jingwei akhirnya bergerak lagi. Dan aku harus memanfaatkan waktu. Nafas panjang, Zuo Fan Yu diam-diam berkata, retret ini, aku akan memukul Gu Yuan, jika aku gagal menyelesaikannya tepat waktu pergilah. Kali ini kamu akan mengurus keluarga Luo selain tindakan yang direncanakan asli. Mengangguk, Ouyang Changqing tersenyum meyakinkan, ayolah, saudaraku, aku akan memperhatikan. Hanya saja kamu tidak bermaksud untuk terlibat dengan mereka. Istana surgawi kita belum berhubungan dengan mereka selama 100 tahun. Mengapa kali ini, mereka akan? Aku sudah menunggu Baili Jingwei untuk memilih tata letak bidak catur dari Shizu, tapi aku tidak berharap untuk memilih keluarga Luo. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku hanya bisa membiarkan mereka terlibat dalam yang benar dan yang salah, tapi aku akan mengurusnya lebih dari itu, bukan apa-apa. Masalah besar. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, tetapi dia juga tidak berdaya. Ouyang Changqing menganggukkan kepalanya dan mencetak simpul di tangannya, dengungan segera terbuka, dan keduanya masuk perlahan ke dalam, yang merupakan kategori Haiming Zong. Setelah Haiming Zong, itu adalah tempat tertutup unik Zuo Fan, tempat Beihai Kraken berada. Ada Kraken untuk melindunginya, siapa yang bisa mengganggunya untuk berlatih? Diperkirakan tidak ada yang menikmati perlakuan seperti itu bahkan di Tanah Suci. Pada saat yang sama, di depan pavilion Leiyin di ibu kota kekaisaran, Baili Jingwei tampak serius, dan uang itu datang ke tempat bergemuruh, melambaikan tangannya bolak-balik. Melihat guntur dan guntur di langit kubah, dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Leluhur, Jingwei akan datang untuk menemuimu lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Baili Jingwei menutupi wajahnya dengan senyum. Kesalahan perhitungan garis lintang dan bujur pada saat itu telah menyebabkan Anda kerusakan serius. Jumlah hari dalam milenium terakhir telah dipersingkat menjadi sekitar 100 tahun. Untuk ini, Jingwei selalu merasa sangat bersalah. Namun, Anda bertekad untuk datang ke pavilion Leiyin untuk mundur. Retret ini berusia 100 tahun. Menurut cedera serius Anda pada tahun itu, sangat tidak tepat untuk melakukan latihan lagi. Mungkin ada bahaya bagi hidup Anda. Tetapi kami juga tahu bahwa tidak ada yang dapat mengubah keputusan Anda. Tetapi dalam 100 tahun terakhir, Anda belum mengungkapkan satu sisi. Dikabarkan bahwa Anda telah pergi, dan kekacauan kekaisaran semakin besar dan semakin besar. Namun, Anda dapat yakin bahwa jika ada garis lintang dan bujur, tidak peduli apapun, kekaisaran akan baik-baik saja. Sekarang semuanya sudah siap, garis lintang dan bujur untuk menghilangkan faktor-faktor tidak nyaman ini juga telah dimulai. Para leluhur, apakah Anda hidup sekarang? Bahkan dalam semangat langit, Anda oke, saatnya bagi para bintang pedang untuk menyatukan 5 negara bagian dan memberantas semua pemberontakan. Terkondensasi di matanya,
Baili Jingwei sekali lagi memberikan penghormatan mendalam ke tempat di mana petir bertiup, dan berteriak, lalu berbalik dengan tajam, semua mata menang mata. Tetapi pada saat ini, ada ledakan keras, dunia bergetar, dan seluruh paviliun guntur yin terfragmentasi di kara-kara. Lebih dari 9 hari, puluhan ribu guntur naga bolak-balik dan kemudian dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk pedang guntur besar dengan panjang 100 kaki. Dan momentum horor menyapu langit. Tubuh itu tidak dapat menghentikan goncangan itu, dan ratusan mil garis lintang dan bujur melihat ke belakang tiba-tiba, dan terkejut, nenek moyang tua, Anda keluar.